keadaan manusia itu empat. Keadaannya empat. Kalau kita dalam keadaan ketaatan, lagi dalam ibadah, kayak teman-teman sudah coba istiqomah, tutup aurat, sholat di awal waktu, pendapatannya usahakan halal. Kalau sudah coba di jalan yang benar, maka tugas kita adalah istimrar, berlanjut, istiqomah. Kalau sudah begitu, pertahankan udah, gitu kan? Sampai kata Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai tiba padamu kematian. Udah benar tuh. Atau yang kedua, orang dalam keadaan bermaksiat, lagi buat dosa, maka ini harus taubat, nggak boleh tunda. Ini keadaan yang kedua. Atau orang yang ketiga dalam keadaan nikmat melimpah, tugasnya bersyukur. Atau yang keempat dalam keadaan cobaan, bersabar. Tapi poin pertama penting sekali teman-teman. Kalau sudah antum berada di jalan yang benar, istiqomah udah. Sampai meninggal, udah sabar aja begini. Kalau syaitan bisikin, apa main cuma begini? Ya, main cuma begini. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Itu memang konsep hidup. Itulah tugas kita dalam Al-Quran. Ya. Seperti dalam hadis Qudsi. Hai ada Adam, aku cintakan kau untuk ibadah. Maka jangan main-main. Kerjakan serius itu. Kejar pahalanya. Ya, cari yang terbaik. Kemudian masuk dalam saksi bahasan kita. Wa ana ma'ahu idza zakarani. Ini potongan yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis. Dan aku selalu bersamanya bila dia mengingatku. Dan ini tentu teman-teman, makna wa ana ma'ahu dan aku bersamanya, ini ada namanya sifat ma'iyah. Kebersamaan Allah bersama kita. Dengan kemaha muliaan dan kesempurnaannya sebagai pencipta. Nah, itu. Tidak perlu kita bayangkan apakah dia bersama seperti kita dengan seperti teman kita di sebelah selalu mendampingi atau pasangan hidup, tidak. Allah SWT dengan kemaha sempurnaannya, dia akan bersama kita, artinya semua apapun yang kita butuhkan dipenuhi olehnya dan diperhatikan olehnya dengan kemaha sempurnaannya Allah. Ini sifat Allah, tapi syaratnya idza zakarani, kalau lisannya selalu mengingatku, selalu menyebut-nyebut. Jadi Allah selalu bersama kalau kita mengingatnya. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Ini potongan yang ketiga. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya atau sendirian, maka aku akan mengingatnya juga di diriku. Ya. Ini penyebutan tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya, artinya kita dengan berzikir walaupun suara kita kecil, tidak ada orang lain dengar, manusia tidak dengar, Allah tetap mendengarnya dan Allah mengingat kita di dirinya. Bayangkan teman-teman kalau ada pimpinan kita misalnya di kantor atau siapalah yang kira-kira punya jabatan, selalu setiap saat ingatin kita. Tidak usah jauh-jauh lah, orang tua kita misalnya, kalau diantara anak-anak kita salah satu anak atau satu-satunya anak yang selalu disebut di lisannya orang tua kita, bagaimana gembiranya? Bagaimana kalau itu pimpinan negara, ya, manusia? Bagaimana kalau sampai pencipta Allah yang selalu menyebutnya? Sampai pernah Nabi SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, hai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan padamu lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab, surah Bayyinah, gitu kan? Maka kata Ubay, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay nangis, tidak bisa baca ayat itu. Karena Allah SWT menyebut namanya. Itu luar biasa gitu. Dan itu bukan mustahil. Ya. Dan itu makna daripada kalimat ini. Siapa yang suka menyebutku di dirinya, aku akan sebut dia. Jadi selalu jadi hal yang teringat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan yang keempat, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairim minhum. Dan kalau dia mengingatku di sekelompok orang, manusia maksudnya, mungkin kayak kita gini majelis ilmu insyaallah, maka aku akan mengingat dia, menyebut-nyebut dia di kelompok yang lebih baik daripada mereka. Maknanya kelompok malaikat, kata para ulama. Allah akan sebut di majlis, ya, para malaikat di langit sana. Allah akan mengatakan fulan mengingatku, fulan mengingatku. Disebut-sebut nama kita disebutkan oleh Sang Pencipta Allah. Itu kelebihan yang luar biasa gitu ya. Dan kita kalau lihat kisah para sahabat, betul-betul menggambarkan kepada kita bagaimana Allah itu berinteraksi langsung dengan hamba-hambanya. Ayat-ayat Al-Quran yang menegur mereka, yang mengingatkan mereka, yang memuji mereka. Itu semua teman-teman Allah lagi berbicara dengan mereka. Dan bukan mustahil Allah pun melakukan pada semua hambanya ini. Dan ini kemuliaan berarti semua malaikat mengenalnya. Sampai keluar istilah di kalangan para ulama, jadilah engkau dikenal di langit walaupun engkau tidak dikenal di bumi. Ada hadis yang lain, hadis qudsi juga Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, kalau aku mencintai seorang hamba, ya, maka aku akan memerintahkan Jibril mencintainya, dan aku perintahkan penduduk langit mencintainya, dan aku tanamkan cinta untuknya di muka bumi. Jadi kalau aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menuju Jibril mencintainya, dan aku akan menyuruh seluruh penghuni langit mencintainya. Jadi di langit jadi masyhur dia. Dan aku akan tanamkan cinta manusia, cinta di muka bumi untuknya. Ini sebagian ulama hadis mengatakan seperti Uwais Al-Qarni.
rahimahullah dan beberapa sahabat-sahabat yang masyhur lah ya, yang memang mereka luar biasa bagaimana mungkin di bumi banyak tidak dikenal oleh orang, tapi di langit luar biasa. Itu pun Allah SWT juga sebarkan nama mereka di muka bumi. Tentu makna Allah tanamkan cinta di muka bumi ini bukan berarti semuanya orang suka sama dia. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling Allah cintai. Punya istilah Khalil, kekasih Allah. Tapi ada orang munafik yang benci, ada orang kafir yang benci. Artinya yang mencintai adalah orang-orang yang baik. Orang yang buruk otomatis tidak akan masuk dalam makna hadis ini. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, Allah juga mengatakan, kalau aku benci seorang hamba, aku suruh Jibril membencinya, aku suruh ahli langit membencinya, dan aku tanamkan kebencian untuknya di muka bumi. Potongan yang kelima, wa in taqarraba ilayya bishibrin, taqarrabtu ilayhi dhira'. Wa in taqarraba ilayya dhira', taqarrabtu ilayhi ba' atau ba'a. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku dekatkan diri kepadanya sehasta. Sampai akhir hadis ini ya. Dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku dekatkan diri kepadanya sedepah. Wa in ta'atani yamshi ataitu harwala. Dan kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadanya dalam keadaan berjalan cepat. Kata ulama hadis, ini maksudnya adalah kinayah, ya, penjelasan. Artinya sejengkal, sangat dekat. Orang semua bisa lakukan jengkal tangannya kan. Makna ini adalah sedikit saja dia berusaha, misalnya sedikit saja teman-teman zikir misalnya, atau baca Quran berapa ayat, atau mungkin sedikit maksakan diri azan sholat, itu seperti sejengkal, orang semua bisa lakukan. Allah akan menanamkan rasa dekat kita kepadanya sedepah. Kalau kita sedepah, lebih banyak lagi kita usahakan. Tadinya duha cuma 2 rakaat, sekarang jadi 4 rakaat, mungkin kita bisa bertambah jadi 8 rakaat. Terus maka Allah dekatkan diri. Kita sedepah, Allah SWT sehasta. Kita berjalan, Allah seperti berjalan cepat atau berlari. Jadi artinya upaya kita akan dibalas dengan iman yang jauh lebih besar, seperti gelombang yang besar. Seperti kita cuma memberikan setes air, kita dapat sebak atau mungkin gelombang air yang besar. Seperti itu makna daripada hadis ini.